Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wayudi, merupakan mahasiswa dari Universitas Veteran Semarang di Prodi PJJ PVTM. Di sini akan menyampaikan analisis dari 3 buah jurnal yang merupakan tugas dari statika yang diampu oleh Bapak Bayu Ariwibowo SPD MPD. Yang pertama yang saya lakukan adalah membaca jurnal yang berjudul dengan Integrating Digital Literasi. Ini merupakan konsep dari memahami konsep literasi digital. Nah, penelitian ini ditulis oleh Bapak Qin Yugan dan Ming Qin Liu. Nah, ini analisisnya jurnal penelitian yang pertama itu tentang cara mengetahui metode survei dan wawancara. Terus selanjutnya yang kedua adalah evaluating powered AI learning assistant, atau sekarang itu biasanya yang disebut kepintaran AI buatan. Nah, untuk analisisnya yang jurnal ini adalah potensi AI sebagai pendamping ataupun teman dari mahasiswa untuk melakukan tugas ataupun yang lain. Itu yang dianalisis tentang etikanya. Yang ketiga adalah evaluasi undergraduate competition atau memahami evaluasi kompetensi dari mahasiswa tentang pemahaman kompetensi yang dimiliki. Analisis yang ketiga ini itu mengkaji tentang CIPP dan AHP. Ini untuk ringkasan dan analisisnya, intinya itu adalah yang pertama adalah gap skill ataupun perbedaan kemampuan digital mahasiswa dan evaluasi yang belum optimal. Terus integrasi yang dilakukan itu di kurikulum pembelajaran mahasiswa itu dengan menggunakan AI yang terarah dengan etika yang baik. Terus selanjutnya tentang evaluasi dari CIPP dan AHP. Ini untuk yang pertama analisisnya adalah memahami jurnal. Sumber judulnya adalah Integrating Digital Literasi into Higher Education Curriculum. Tujuannya adalah untuk memahami konsep literasi digital. Untuk keterangannya ini mengetahui pentingnya literasi digital dalam pendidikan tinggi. Analisisnya metode penelitian. Itu untuk yang jurnal 1, tujuannya mengidentifikasi metode penelitian. Untuk hasilnya menggunakan metode mixed method, survei dan wawancara. Analisis hasil penelitian itu adalah menemukan gap ataupun jarak kompetensi. Terus untuk hasil keterangan ditemukan kekurangan skill digital tingkat lanjut. Yang selanjutnya adalah membaca untuk jurnal 2, sumbernya Evaluated AI Powered Learning Assistant. Tujuannya adalah untuk memahami peran AI di dunia pendidikan. Hasilnya, AI itu membantu mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Analisisnya untuk temuan AI itu adalah menilai aktivitas dari AI tersebut sehingga hasilnya adalah AI dapat membantu pembelajaran mahasiswa dengan rapi dan terstruktur tanpa ada masalah, tapi biasanya untuk penggunaannya dengan etika yang baik dan benar. Untuk pembacaan
jurnal yang ketiga adalah sumber jurnal adalah Evaluating of Undergraduate Core Competition atau memahami evaluasi kompetensi dari mahasiswa. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui sistem evaluasi mahasiswa dalam kemampuan kompetensi mahasiswa tersebut sendiri. Terus untuk analisisnya ini adalah mengkaji evaluasi pembelajaran dengan berbagai statistika dengan model CIPP dan WHP. Terus untuk rangkumannya semua jurnal adalah mengintegrasikan semua. Yang pertama ada pembacaan ataupun literasi dari semua mahasiswa, terus dibantu dengan yang namanya analisis menggunakan AI atau pembelajaran menggunakan AI, sehingga nanti kompetensi yang dihasilkan ataupun jarak yang dihasilkan antara kompetensi mahasiswa bisa seimbang ataupun selaras. Terus menarik kesimpulannya adalah semuanya dari ketiga jurnal tersebut adalah untuk melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang pembelajaran, mulai dari literasi, terus dengan pembelajaran dengan bantuan AI, dan meningkatkan kompetensi mahasiswa tersebut. Analisis untuk penelitian mahasiswa dan industri, ini 3 bidang utamanya adalah yang pertama adalah digital literasi, yang kedua adalah pembelajaran menggunakan bantuan AI, terus yang ketiga adalah evaluasi kompetensi dari mahasiswa. Terus untuk temuan utamanya yang pertama adalah skill digitalnya rendah. Ini lemah problem solving dan minim data literasi. Ini biasanya kelemahan dari digital. Skill digital adalah masalah minim dari digital literasi. Untuk masalah AI, ini biasanya ada namanya plagiarisme, ketergantungan terhadap teknologi AI, sehingga mahasiswa itu tidak menggunakan literasi secara manual, dia tergantung dengan yang namanya AI. Yang ketiga adalah evaluasi kurang efektif, sistem tidak optimal dan belum terukur. Untuk rekomendasinya, ini adalah integrasi kurikulum dengan menggunakan basic AI ataupun dengan literasi secara manual. Yang kedua adalah untuk pengaturan penggunaan AI harus dibatasi, tidak semuanya harus menggunakan AI. Selanjutnya adalah kolaborasi industri. Berarti kita berhubungan dengan industri yang dibutuhkan, sehingga nanti output dari mahasiswa itu di industri bisa diterima. Terus selanjutnya adalah evaluasi CIPP dan AHP. Sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan antara gap pendidikan dan industri bisa selaras. Selanjutnya, pentingnya teknologi. Di zaman digital ini memang harus kita melakukan yang namanya upgrade untuk kemampuan digital kita, sehingga nanti untuk penggunaan AI atau apapun bisa maksimal. Selanjutnya adalah evaluasi yang terpadu. Itu untuk kesimpulannya. Ini untuk selanjutnya adalah ringkasan tiap jurnal. Yang pertama adalah digital literasi. Ini untuk fokus penelitian adalah kesenjangan skill digital dari mahasiswa. Terus metode yang digunakan adalah mixed metode atau pergunaan 2 buah metode yang digunakan, dikombinasikan. Hasil utama adalah
mahasiswa lemah pada skill digital lanjutan. Terus untuk judul penelitian yang kedua ringkasannya adalah AI Learning Assistant. Penggunaan AI dalam pembelajaran. Metodenya juga sama, mixed method. Untuk hasilnya AI membantu belajar tapi ada masalah dalam penggunaan ataupun etikanya. Terus yang ketiga adalah kompetensi mahasiswa. Untuk fokus penelitiannya adalah evaluasi kompetensi inti dari mahasiswa. Metodenya CIPP dan AHP. Hasil utamanya dari statistika menunjukkan bahwa 79,6% mahasiswa kategorinya baik. Perbandingan antar jurnal yang pertama adalah digital literasi. Aspek fokus yang pertama adalah digital literasi, yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi kompetensi. Untuk masalah, jurnal 1 skillnya rendah, yang kedua yang adalah masalahnya etika dan kepercayaan, ketergantungan. Yang ketiga adalah evaluasi belum optimal. Untuk metode yang jurnal 1 adalah mixed method, jurnal 2 sama, yang ketiga CIPP dan AHP. Untuk solusinya, jurnal yang pertama adalah integrasi kurikulum yang digunakan. Yang kedua adalah AI literasi, yang ketiga adalah sistem evaluasi. Yang ketiga, analisis masalah. Untuk yang pertama adalah gap skill digital, penyebabnya kurikulum belum diupdate atau diselaraskan. Dampaknya, lulusan belum bisa siap untuk bekerja di dunia industri. Yang kedua, penggunaan AI belum optimal, penyebabnya adalah kurangnya pemahaman etika dan penggunaan dari AI. Dampaknya, resiko plagiarisme. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi kurang efektif. Penyebabnya sistem belum terintegrasi, dampaknya kompetensi tidak terukur. Untuk rekomendasi, solusi yang pertama, integrasi digital literasi. Penjelasan dalam memasukkan skill digital ke dalam kurikulum sekolah ataupun universitas. Yang kedua, penggunaan AI terarah dilengkapi dengan aturan ataupun batasan dan etika cara penggunaannya. Yang ketiga, kolaborasi industri. Ini menyesuaikan kebutuhan kerja. Yang keempat, evaluasi berbasis kompetensi. Ini penggunaan model seperti CIPP. Yang kelima adalah terakhir, kesimpulan. Kondisi, aspeknya kondisi masih ada gap pendidikan dengan industri, teknologi, AI dan digital literasi sangat penting. Untuk solusinya adalah integrasi teknologi dan evaluasi sistem kurikulum di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.